Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kesempatan kali ini atau pada minggu ini kita melanjutkan materi untuk mata kuliah manajemen keuangan syariah, yaitu pokok bahasan ataupun materi yang akan dibahas adalah mengenai analisis leverage. Oke, jadi eh, kalau bentar ya. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai analisis leverage, maka leverage dalam pengertian bisnis sendiri mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang mana memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud untuk meningkatkan keuntungan. Jadi ini eh, leverage ini adalah penggunaan aset maupun sumber dana oleh perusahaan yang mana aset dan sumber dana tadi akan memiliki biaya tetap atau beban tetap. Ini akan kita kaitkan dengan yang namanya keuntungan perusahaan. Nah, perusahaan kalau kita membicarakan mengenai leverage, maka perusahaan itu akan menggunakan dua skema, yaitu operating leverage dan juga financial leverage. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar apa? Agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada aset maupun sumber dananya. Nah, gambaran daripada operating leverage dan financial leverage itu seperti ini. Jadi operating leverage itu ada sales, ada penjualan. Penjualan kemudian ketika melakukan sebuah penjualan tentunya akan ada operating expenses, biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, ini penjualan dikurangi biaya-biaya ini kita sebut sebagai EBIT. EBIT itu merupakan laba kotor, earning before interest and tax. Nah, kemudian yang kedua kita bisa melihat dari financial leverage-nya. Financial leverage itu nanti digunakan untuk melihat EPS, earning per share, ataupun laba per lembar sahamnya. Nah, nah, untuk lebih memahami, nanti kita akan bahas satu persatu apa itu operating leverage, menghitung DOL, kemudian financial leverage, dan juga total leverage-nya. Nah, oke. Yang pertama kita masuk materi mengenai operating leverage. Operating leverage bisa diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Nah, beban tetap operasional ini berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi, marketing yang memang sifatnya tetap. Itu namanya beban tetap atau. Nah, lawan dari fixed cost, kebalikan dari fixed cost, ada yang namanya biaya variabel atau variable cost. Nah, dengan adanya biaya operasional yang tetap, ini akan mengubah adanya perubahan, gitu ya, adanya perubahan dalam volume penjualan, yang nanti volume penjualan tersebut akan menghasilkan perubahan juga pada keuntungan maupun kerugian operasional. Nah, di sini leverage operasi akan memperlihatkan pengaruh penjualan. Tadi kan gambarnya dari penjualan terhadap laba operasi. Jadi eh, operational leverage itu akan melihat pengaruhnya penjualan ini terhadap EBIT, terhadap apa namanya laba perusahaan, laba operasional perusahaan. Artinya laba kotor gitu ya, karena before interest and tax, sebelum bunga dan pajak. Nah, sehingga pengaruh antara penjualan terhadap laba operasi atau EBIT ini dapat dicari dengan menghitung tingkat leverage operasi atau bahasa lainnya adalah degree of operating leverage atau DOL. Nah, DOL ini ketika perusahaan menggunakan biaya tetap dalam proporsi yang tinggi, artinya biaya tetapnya lebih besar daripada biaya variabelnya,
maka dapat dikatakan perusahaan menggunakan operating leverage yang tinggi. Dengan kata lain, dolnya untuk perusahaan tersebut adalah tinggi. Nah, perubahan penjualan yang kecil ini akan mengakibatkan perubahan pendapatan yang tinggi. Jadi, perubahan penjualan yang kecil pun akan mengakibatkan perubahan pendapatan yang tinggi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah jika perusahaan mempunyai nilai DOL tinggi, maka eh, jika tingkat penjualannya tinggi, akan menghasilkan pendapatan yang tinggi untuk perusahaan. Tetapi sebaliknya, nah, ketika tingkat penjualannya turun, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Sehingga DOL itu bisa kita ibaratkan sebagai apa namanya pisau dengan dua buah mata. Ya. Jadi bisa membawa manfaat, tetapi bisa merugikan. Ini tergantung daripada tingkat penjualannya nanti. Nah, contohnya seperti ini. Sorry, ini rumusnya dulu gitu ya. DOL adalah persentase perubahan dalam laba operasi yang disebabkan perubahan 1% dalam penjualan. Jadi tadi apa namanya ada kaitannya EBIT itu dipengaruhi oleh penjualan. Nah di sini DOL ini untuk melihat persentase perubahan tadi. DOL rumusnya adalah S min VC, S merupakan penjualan, sales ya dikurangi variable cost, dibagi sales min VC min FC. Nah, penjualan dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. Atau rumus lainnya Q dikalikan P min V dibagi Q kali P min V dikurangi FC. Atau boleh juga menggunakan rumus yang ini. EBIT ditambah FC dibagi EBIT. Ini yang membedakan adalah rumus atas menggunakan unit, yang bawah menggunakan mata uang atau rupiah. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada 3 buah perusahaan. Perusahaan A, B, dan C. Masing-masing perusahaan melakukan penjualan yang berbeda, nominal penjualan yang berbeda. Perusahaan A dari penjualannya mendapatkan 160 juta, perusahaan B 176 juta, dan perusahaan C 312 juta. Nah, untuk biaya tetap maupun biaya variabelnya pun berbeda-beda. Jadi, biaya tetapnya untuk perusahaan A 112, perusahaan B 32, dan perusahaan C 224. Kalau kita lihat fixed cost-nya paling tinggi adalah perusahaan C. Nah, variabel cost-nya perusahaan A sedikit 32 juta. Sementara variabel cost-nya perusahaan B ini sangat tinggi, 112 juta. Dan C 48 juta. Sehingga EBIT ini didapatkan dari sales dikurangi total operating expenses. Sehingga sales kurangi fixed cost kurangi variable cost. EBIT-nya perusahaan A adalah 16%, perusahaan B adalah 30%, dan perusahaan C adalah 30 juta dan 40 juta. Nah, operating expenses ratio ini kita bisa lihat, kita bisa membandingkan antara perusahaan A, B maupun perusahaan C. Dari mana? Yang pertama dari fixed cost dibagi total cost-nya. Berarti fixed cost ini 112 dibagi total cost-nya. Total cost itu merupakan total dari operating expenses. Berarti fixed cost ditambah variable cost. Untuk perusahaan A ternyata setelah dihitung mendapatkan 78%. Perusahaan B 22% dan perusahaan C 82%. Dan seterusnya untuk fixed cost per sales-nya perusahaan A 70%, perusahaan B 18%, dan perusahaan C 72%. Untuk variable cost per sales-nya, perusahaan A 20%, perusahaan B 64%, dan paling rendah perusahaan C adalah 15%. Nah, kita lihat interpretasi. Nah, tadi kan DOL ini akan dipengaruhi juga pada tingkat penjualan. Nah, apabila gitu ya. Jadi ada asumsi, apabila perusahaan ini mengalami peningkatan penjualan sebesar 50%, maka tabel yang tadi berubah. Yang awalnya salesnya ada 160 juta untuk perusahaan A, maka ditambah 50%. 160 tambah 80, hingga menjadi 240 juta. Asumsinya adalah tadi
peningkatan penjualan sebesar 50. Perusahaan B dan C juga menyesuaikan. Nah, ketika terjadi peningkatan penjualan, biaya tetap itu kan pasti akan tetap sama setiap periodenya. Yang berbeda adalah biaya variabelnya. Sehingga biaya variabelnya pun akan bertambah 50%. Jadi yang awalnya tadi untuk perusahaan A 32 juta, variabel cost-nya, ditambah 50% menjadi 48 juta. Berlaku juga untuk perusahaan B dan C. Sehingga di sini EBIT-nya perusahaan A sebesar 80 juta, EBIT-nya perusahaan B 64 juta, dan EBIT-nya perusahaan C 107 juta. Nah, kalau kita lihat presentase perubahan EBIT-nya, perusahaan A ini 400%. Nah, 400%. Jadi yang awalnya EBIT-nya hanya 16 juta ini ya, sebelum terjadi kenaikan, ternyata setelah terjadi kenaikan 50% penjualannya, EBIT-nya meningkat menjadi 400%. Perusahaan B meningkat menjadi 100% dan perusahaan C 330%. Nah, sehingga dapat kita interpretasikan bahwa apabila setiap perusahaan, baik itu perusahaan A, B maupun C, mengalami peningkatan penjualan sebesar 50%, maka EBIT-nya kan akan terpengaruh. Nah, kalau kita lihat tabel di atas tadi, tabel ini ya, biaya ketika penjualannya meningkat, maka biaya variabel juga akan ikut meningkat sebesar 50%. Biaya tetap tidak berubah karena biaya tetap tidak terpengaruh oleh penjualan. Nah, sehingga dari eh, perusahaan A, B, dan C ini perubahan perusahaan A ini paling sensitif. Karena apa? Karena dengan meningkat penjualan 50%, laba kotornya atau laba operasionalnya itu meningkat sebesar 400%. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki biaya tetap terbesar belum tentu memiliki pengaruh leverage operasi terbesar. Kalau kita lihat kan jumlah biaya tetap terbesar adalah perusahaan C sebesar 224 juta. Tapi EBIT yang besar justru ada di perusahaan A, sehingga perusahaan dengan fixed cost terbesar belum tentu pengaruh leverage operasi adalah yang itu untuk skema awal. Nah, sekarang kita masuk contoh untuk perhitungan DOL itu sendiri ya. Nah, di sini ada 3 perusahaan ya, X, Y, dan Z. Penjualannya 240 juta untuk X, 360 juta untuk Y, dan Z 480 juta. Nah, variable cost dan fixed cost-nya juga masing-masing. Untuk masing-masing perusahaan X, Y, dan Z. Sehingga EBIT-nya didapatkan dari sales kurangi variable cost kurangi fixed cost. Perusahaan X 80 juta, perusahaan Y 60 juta, dan perusahaan Z 160 juta. Harga per unitnya sama, 20.000, 20.000, 20. Nah, biaya variabel per unitnya 4.000, 13.333 dan 3.333. Sehingga volume penjualannya pun akan berbeda. Nah, kita lihat untuk perhitungan DOL itu kan tadi rumusnya yang mana ya? Nah, ini yang ini. S min VC, jadi penjualan dikurangi variable cost, dibagi penjualan kurangi variable cost, kurangi fixed cost. Ya. Sehingga di sini perhitungan DOL yang pertama untuk perusahaan X, salesnya adalah 240 juta. S dikurangi VC dikurangi 48 juta, dibagi S, berarti 240 juta, dibagi 48 juta, dikurangi 48 juta, dan dikurangi 112 juta. Nah, menghasilkan 2,4 DOL untuk nilai perusahaan X. DOL untuk perusahaan Y2 dan DOL untuk perusahaan Z adalah 2,5. Nah, kita interpretasikan satu-satu. DOL untuk perusahaan X artinya apa? Nilainya kan 2,4. Artinya bahwa elastisitas operasi ketika elastisitas operasi pada penjualan terhadap EBIT pengaruhnya gitu ya,
itu berarti sebesar 2,4. Kalau kita ubah menjadi persentase menjadi 240%. Sehingga ketika penjualan naik 10%, maka EBIT-nya berubah. Kan DOL ini kan melihat pengaruh antara sales terhadap EBIT gitu ya. Kata kuncinya itu, sales terhadap EBIT, penjualan terhadap laba operasional. Sehingga ketika penjualannya naik 10% untuk perusahaan X ya, EBIT-nya akan naik 2,4 yang merupakan nilai ini ya, nilai DOL X itu 10%. Sehingga naiknya 24%. Nah, berlaku juga sebaliknya. Kalau perusahaan ini mengalami penurunan penjualan sebesar 10%, maka EBIT-nya pun juga akan turun 2,4 kali 10%. Itu 24. Ini interpretasinya juga berlaku untuk perusahaan Y dan Z. Nah, untuk membuktikan efeknya, bahwasanya ketika tadi disampaikan penjualan dan biaya variabel naik 10% akan terjadi peningkatan 24% untuk perusahaan A. Maka kita bisa melihat ini. Nah, EBIT ini penjualannya sudah naik 10%. Kemudian variabel cost-nya juga naik 10%. Baik untuk perusahaan X, Y maupun Z. Nah, sehingga di sini EBIT terbarunya setelah naik 10% ya menjadi 99.200. Sementara EBIT yang awal, nah ini EBIT yang awal adalah 80. Nah, sehingga 99.200 dikurangi 80 dibagi 80. Sehingga benar. Nah, interpretasi yang tadi ternyata benar. Ketika terjadi peningkatan penjualan 10%, maka EBIT-nya meningkat sebesar 2,4 kali 10%, sama dengan 24%. Tapi confirm ya, ini berlaku juga untuk X dan Y. Saya cukup interpretasikan yang X saja. Berlaku juga, mohon maaf, tadi untuk Y dan Z gitu ya. Nah, oke. Nah, sehingga kalau kita lihat tingkat operating leverage-nya gitu ya, DOL X ini sebesar 2,4, DOL Y 2,0, dan DOL Z 2,5. Sehingga fixed cost dibagi contribution margin-nya yang paling besar adalah perusahaan Z, 54,5%. Artinya apa? Artinya kontribusi laba yang diperoleh digunakan untuk menutup biaya tetap yang lebih besar. Nah, ketika kita ngomong DOL, maka semakin besar penjualan berarti semakin besar laba operasi. Nah, pada umumnya perusahaan ini tidak menyukai beroperasi pada DOL yang tinggi. Karena apa? Karena ketika terjadi penurunan sedikit pada penjualannya, ini akan berimbas yang cukup besar pada keuntungan atau laba operasionalnya. Laba operasionalnya ketika turun sedikit, dia akan turun menjadi lebih besar. Penjualannya turun sedikit, EBIT-nya turun besar, sehingga perusahaan tidak begitu menyukai ketika beroperasi pada DOL yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya financial leverage. Nah, kalau tadi operating leverage itu melihat pengaruh dari sales terhadap EPS, sales terhadap EBIT ya, earning before interest and tax, atau bahasa lainnya adalah penjualan terhadap eh, pendapatan kotor, pendapatan operasional. Nah, di financial leverage ini kita akan melihat daripada penggunaan dana dengan beban tetap dapat memperbesar EPS atau laba per lembar saham, earning per share. Nah, perusahaan yang menggunakan beban tetap tinggi berarti menggunakan hutang yang tinggi. Nah, di sini ada dua kriteria ya ketika menggunakan financial leverage. Yang pertama adalah favorable financial leverage. Favorable financial leverage. Terjadi ketika apa? Terjadi ketika perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap, kemudian mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar dari beban tetap, maka ini disebut favorable financial leverage. Artinya menguntungkan. Sementara
ketika perusahaan menggunakan dana beban tetapnya ini tidak dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari beban tetap, maka ini disebut unfavorable financial leverage atau rugi. Bedanya itu. Nah, rumusnya eh, yang atas ya EBIT dibagi EBIT dikurangi I. Jadi di sini ada instrumen I. I ini merupakan bunga tahunan. Kemudian ada DP, DP itu merupakan dividen preference ya. Kemudian T merupakan tax atau pajak. Oke, kita lihat contohnya langsung saja. Nah, dalam perhitungan DFL ini kita akan melihat tiga skema yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional. Yang pertama melalui skema saham biasa, obligasi maupun saham preferen. Nah, kita langsung mulai dari awal, dari pertengahan ya, bahwasanya perusahaan ini ketika melakukan kegiatan operasional, dia mendapatkan keuntungan atau laba operasional EBIT-nya adalah 216 juta. Sama. Nah, bedanya adalah ada masing-masing alternatif pendanaan. Ada saham biasa, ada obligasi maupun saham preferen. Nah, di sini ada bunga. Yang ada bunga hanya ada pada instrumen obligasi. Karena obligasi itu kan terkait dengan surat utang perusahaan. Artinya perusahaan membayarkan bunga kepada para investornya. Nah, sehingga earning before tax-nya, EBT ya, kan interestnya sudah terbayarkan, bunganya sudah terbayar. Menjadi yang berkurang hanya pada instrumen obli. Kemudian dikurangkan pajaknya sebesar 40%, earning after tax-nya menjadi 129.600.000 untuk saham biasa, obligasi sebesar 100.800 dan saham preferen 129.600. Nah, di sini kita lihat ada dividen saham preferen. Jadi ketika menggunakan skema saham preferen, maka perusahaan perlu membagikan dividen kepada pemegang saham preferen, investor-investor yang memiliki saham preferen. Nah, sehingga eh, laba pemegang sahamnya akan berbeda-beda. Untuk saham preferen didapatkan dari earning after tax dikurangi dividen saham preferen. Laba pemegang saham ini merupakan bahasa lainnya adalah laba laba pemegang saham biasa gitu ya. Jadi eh, yang berkurang adalah pada saham preferen karena sudah dikurangkan oleh instrumen dividen saham preferen. Nah, kemudian saham biasa ini nominalnya lebih besar, misalkan adalah 300.000 lembar. Kemudian obligasi dan saham preferen hanya bisa digunakan 200.000 lembar ketika memiliki uang 216 juta. Sehingga earning per share-nya didapat dari 200 sorry, didapatkan dari 129.600.000 dibagi 300.000. Jadi IPS ini didapatkan dari laba pemegang saham biasa ini dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi kalau yang obligasi berarti 100.800.000 dibagi 200.000 lembar. Hasilnya adalah Rp504 per lembar per share-nya, laba per lembar saham. Nah, kalau kita akan menghitung DFL-nya gitu ya. DFL-nya kan tadi rumusnya adalah EBIT dibagi EBIT min I sebenarnya kan dikurangi DP 1 min T gitu ya. Jadi sebenarnya kalau lengkapnya ini yang poin nomor 2 ini bisa dimasukkan ke atas. Tapi kita lihat bahwasanya DP untuk pendanaan obligasi dan saham biasa ini kan nilainya nol sehingga tidak perlu dikurangkan karena kalau DP-nya nol itu kan nol dibagi berapapun nilainya akan tetap ya hutang obligasi dan saham biasa DP 1 min T ini untuk kasus tadi nilainya nol. Sehingga tidak perlu saya kurang. Nah, yang pertama alternatif pendanaan melalui hutang obligasi ini L-nya adalah 1,2%. Artinya apa? Artinya
eh, apabila EBIT-nya berubah 10%, maka IET-nya akan mengikuti 1,29 tadi, angka tadi dikalikan 10%. Sama dengan 12,99%. Jadi PFL ini kalau tadi Dol itu kan melihat penjualan atau sell dipengaruhi, EBIT dipengaruhi oleh sell, atau sales ini mempengaruhi EBIT. Nah di sini di DFL ini EBIT ini akan mempengaruhi EPS. Itu yang membedakan. Jadi urutannya adalah kalau tadi di DOL sales berpengaruh terhadap EBIT, kalau di DFL EBIT berpengaruh terhadap EPS. Nah, kemudian kita hitung yang kedua. Yang kedua adalah DFL ketika menggunakan alternatif saham preference. Nah, nilainya di sini 1,51 ketika sudah kita hitung. Artinya kalau EBIT-nya berubah 10%, maka IET juga akan berubah sebesar 1,51 dikalikan 10, 15,1. Dan yang terakhir, alternatif pendanaan saham biasa tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, ketika DP-nya 0, dividen preferennya kan tidak akan dibagikan di saham biasa. DP ini dividen preferen akan dibagikan hanya pada saham preferen. Sehingga di sini DFL-nya adalah 1,000. Kalau EBIT-nya berupa 10%, ketika menggunakan alternatif pendanaan saham biasa, maka IET-nya juga akan berubah sebesar 10. Buktinya seperti ini. Tadi EBIT-nya kan 216 semua gitu ya. Ketika naik 10%, maka menjadi 236. Bunganya tetap, EBT-nya didapatkan dari EBIT dikurangi bunga. Kemudian pajak 40% didapatkan 40% dari EBT gitu ya. Nah, masing-masing nilainya ini. Nah, IET earning after tax didapatkan dari EBT dikurangi pajaknya. Laba bersihnya ini. Nah, laba bersih ini kita sebut sebagai laba pemegang saham kita tadi ya. Nah, di sini yang membedakan bahwa pada skema pembiayaan saham preferen akan ada pembayaran dividen saham preferen yang nominalnya sama-sama 40 seperti contoh sebelumnya. Nah, sehingga IPS-nya berubah yang saham biasa menjadi 475,2, obligasi 568,8 dan saham preferen 492,8. Untuk melihat perubahan tadi ketika terjadi peningkatan EBIT 10% gitu ya, maka DFL bisa dilihat dari IET sekarang dikurangi IET sebelum. Sekarang kan 142 juta ini ya. Nah, sebelumnya adalah 129.600 yang ini. Itu yang tahun sebelum terjadi kenaikan 10%. Nah, dibagi 129.600 ya didapatkan 10%. Kalau kita menggunakan saham biasa, maka peningkatannya 10%. Kalau kita menggunakan alternatif hutang atau obligasi ya bahasa lainnya 12,9 seperti yang tadi kita hitung bersama. Nah, kemudian yang terakhir adalah total leverage. Total leverage ini merupakan gabungan antara keduanya, antara operating leverage dan juga financial leverage. Nah, sehingga yang perlu dihitung di total leverage kita sebut sebagai DTL, degree of total leverage. Artinya apa? Pada tingkat penjualan tertentu akan sama dengan presentase perubahan EPS yang diakibatkan presentase perubahan penjualan yang menyebabkan perubahan EPS. Jadi gini, jadi kalau DOL itu kan tadi sales menuju EBIT. Kemudian kalau financial leverage, EBIT menuju EPS. Nah, kalau total berarti dari atas, dari sales menuju ke EPS. Nah, jadi gabungan keduanya. Nah, rumusnya nanti bisa dipahami sendiri ya. Oke, nah ini contoh perhitungannya. Jadi ada 3 kategori ya untuk pendanaan saham biasa, obligasi maupun saham preferen, sama seperti tadi. Nah, penjualannya di sini masing-masing 500 juta rupiah. Biaya variabelnya juga sama, sehingga margin kontribusinya juga sama. Biaya tetap sama,
EBIT-nya, earning before interest and tax-nya juga akan sama. Yang membedakan apa? Yang pertama adalah bunga. Bunga hanya terjadi pada alternatif pendanaan obligasi, surat hutang. Nah, sehingga EBT-nya akan berubah, yang obligasi akan berbeda. Nah, pajaknya 40% ya, saya misalkan 40%, sehingga nanti earning after tax-nya yang obligasi berbeda sendiri daripada saham biasa dan saham preferred. Nah, kemudian ada pembagian dividen saham preferred yang hanya ada pada pemilihan atau alternatif pendanaan yang saham preferred. Sehingga di sini laba pemegang sahamnya kalau saham biasa itu sama dengan IET-nya, obligasi juga sama dengan IET-nya. Kalau saham preferred, IET dikurangi dividen saham, IET dikurangi dividen saham preferred. Sehingga 85.600. Jumlah yang saham yang beredar sama, sehingga IPS-nya 432, 504, dan 438 untuk 3 alternatif pendanaan. Nah, DTL rumusnya tadi S min VC dibagi EBIT kurangi 1 dikurangi DP 1 min T. Nah, kalau menggunakan obligasi tadi kan DP-nya 0, menggunakan saham biasa juga dividen preferennya kan 0 gitu ya. Sehingga ini tidak perlu ditanamkan, sebenarnya tidak masalah. Karena DP-nya itu 0. Berapapun 0 dibagi berapapun itu kan hasilnya akan 0. Nah, di sini ketika sudah dihitung, DTL ini nilainya untuk obligasi 1,88%. Sehingga ketika terjadi perubahan 10%, maka akan berubah menjadi 18,8 dan seterusnya untuk saham preferred maupun saham biasa. Nah, tabel ini menunjukkan ketika perubahan EPS penjualannya naik 10%, maka asumsi-asumsi yang tiga ini ya, nah, 1, 2, dan 3 ini akan dibuktikan melalui penghitungan secara manual pada tabel. Hasilnya sama, 14,6 untuk saham biasa, 18,8 untuk hutang atau obligasi, dan 22,1 untuk yang saham sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti materinya juga akan kami share ya di WhatsApp kelas ya, grup WhatsApp kelas untuk lebih memudahkan lagi karena mungkin apa namanya tadi slide-nya bergantinya terlalu cepat karena keterbatasan waktu untuk pemaparan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.